Jadi sebetulnya bahan-bahan racun ini bisa dibuat untuk obat, untuk sesuatu yang lebih berguna, misalnya untuk bioenergi. Karena semuanya berpotensi untuk menjadi obat, makanan, bahkan sesuatu yang bisa membuat bangsa kita ini bisa bayar semua utangnya. Jadi kalau menurut saya biodiversitas namanya ya untuk kedepannya. Kita kaya banget itu. Itu di luar semua tambang timah, emas, itu di luar itu. Karena itu nggak akan hilang. Ular itu nggak akan hilang, kan kita ngambil cuma finomnya. Ularnya kan hidup lagi. Sehat ya. Tumbuhan itu jadi kita punya banyak sekali harta karun dunia berupa toksin itu. Karena aku punya ide banyak tentang bagaimana mematakan biodiversitas dari tadi itu hewan, tumbuhan, bahkan racun-racun yang non alami tadi bisa semua itu sebetulnya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal tanaman, apa tanaman-tanaman paling beracun di Indonesia? Contohnya nih, misalnya adalah tumbuhan rengas. Aku nggak tahu, kalian pernah tahu nggak tumbuhan rengas? Belum pernah dengar lagi. Nah, rengas itu yang aku tadi cerita dalam film Poison Ivy itu loh, Spider-Man. Nah, di Indonesia banyak tuh. Jadi dia itu kalau kita nempel di dia kita gatal. Dermatitis kontak iritan. Kalau kita pegang dari daun, batang sampai pohonnya, tambah gatal. Cepet loh Mas. Kalau kita kena daunnya saja dalam 1 menit itu terjadi lepuh blister gitu. Nah, kayak itu karena proses poisonnya racunnya itu. Belum lagi untuk tumbuhan itu yang tadi aku cerita neurotoksin, ada cyanotoksin yang cyanida tadi, ada yang sitotoksin. Jadi sitotoksin itu dia merusak plasma dari sitoplasma dari sel-sel kita. Ada juga yang nefrotoksin. Nefrotoksin ini biasanya ya kita harus hati-hati dengan tumbuhan-tumbuhan yang digunakan untuk minuman. Banyak orang ternyata gagal ginjal akut karena minum itu. Aku pernah mendapatkan kasus beberapa orang, sekitar 25 orang meminum sesuatu yang dijual oleh seseorang. Saya ulangi lagi bahwa untuk identifikasi racun itu kan susah. Sedangkan banyak orang menjual bahan-bahan itu kan tanpa kompetensi itu. Salah daun nih. Salah daun ya. Iya. Jadi akhirnya menjadi sebuah nefrotoksin tadi gagal ginjal akut. Bahkan ada yang hepatotoksin, levernya hancur. Nah, tumbuhan ini memang ada 5 kelompok utama ya tadi itu yang cerita. Neurotoksin, ada yang kardiotoksin juga. Jadi warnanya namanya tumbuhan ini mirip-mirip dengan tumbuhan yang sekarang itu di Indonesia populer, warnanya ungu gitu-gitu kan ya. Nah, orang mikir warnanya yang menarik itu tidak beracun. Ternyata kalau kita makan langsung menimbulkan sebuah kardiotoksin. Gitu kan nggak tahu ini. Jadi akhirnya ada kasus tuh dimakan anak kecil dan anak kecil tuh mengalami sebuah gangguan jantung. Ternyata jantung. Iya, kardiotoksin ternyata Mas golongan akun itu. Oke. Jadi memang tumbuhan-tumbuhan beracun